guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Rio di sini dan kali ini kita akan membuat sebuah video di mana video ini akan menceritakan bagaimana asal mula cerita penduduk di Indonesia itu bermula. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan berbagai etnis yang tentunya sangat beraneka ragam. Nah, teman-teman penasaran gak sih awal mula penduduk pribumi masuk ke wilayah Indonesia itu seperti apa sih dan bagaimana peradabannya? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita simak beberapa fakta berikut ini. Check it out! Menurut teori sejarah, sebetulnya orang yang pertama kali menginjakan kakinya di Nusantara ini adalah Homo erectus yang datang sekitar 1,5 sampai dengan 1,7 tahun yang lalu. Namun, kelompok-kelompok ini ternyata sudah punah sekitar 100.000 tahun yang lalu. Setelah kelompok-kelompok dari Homo erectus ini punah, ternyata muncul kembali kelompok baru yakni kelompok Homo sapiens. Di mana Homo sapiens ini modelnya lebih modern dibandingkan dengan kelompok sebelumnya. Usut punya usut, ternyata kelompok ini itu berasal dari wilayah Afrika. Mereka melakukan migrasi melalui dua gelombang. Di gelombang pertama, mereka melalui beberapa daerah. Bermula dari Afrika, kemudian mereka melewati selat kecil yang memisahkan antara Ethiopia dan juga Yemen. Kemudian mereka juga melewati India bagian selatan, sampai akhirnya mereka juga melewati paparan Sunda, hingga akhirnya mereka sampai di paparan Sahul, Papua, dan juga Australia. Nah, kelompok-kelompok yang melakukan migrasi ini nih memiliki ciri-ciri melanosoid atau Aedes negrito, di mana orang-orangnya itu kurang lebih seperti suku aborigin dan juga seperti orang-orang Papua. Di mana suku-suku Aedes negrito ini terdiri dari suku Dani, suku Bauzi, suku Asmat, dan juga suku Amungme. Ketika ada pertanyaan, siapakah orang pertama yang menginjakan kakinya di Nusantara ini? Dan jawabannya adalah orang-orang Melanesia ini. Mereka ini tinggal di pedalaman Papua dan juga di pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan orang-orang ini tinggal di Nusantara sampai dengan zaman es berakhir. Pada saat itu, ketika zaman es berakhir, semuanya mencair dan juga membentuk pulau-pulau dan juga lautan di Nusantara Indonesia. Dan itulah cerita awal mula peradaban di Indonesia tercinta ini. Kemudian manusia modern gelombang berikutnya ini melakukan perpindahan secara besar-besaran menggunakan perahu yang cukup canggih di zamannya. Makanya orang-orang Melanesia ini tidak berada di wilayah Indonesia bagian barat. Selanjutnya, migrasi di gelombang kedua ini disebut juga dengan kelompok Melayu Austronesia. Di mana gelombang kedua yang melakukan migrasi ini termasuk ke dalam rumpun-rumpun Melayu, Formosan, serta Polinesia. Rumpun ini cenderung memiliki ciri-ciri wajah bulat, hidung lebar, rambut hitam tebal sedikit bergelombang, dan juga kulitnya sedikit agak kecoklatan. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kelompok Austronesia ini memiliki teknologi maritim yang lebih canggih untuk masa itu, yaitu menggunakan kano bercandik. Selain itu, mereka juga sudah memiliki sistem irigasi seperti membuat sengkedan, terasering, yang tentunya dapat membantu mereka ketika bercocok tanam. Dengan kemampuan yang lebih maju ini, maka wajar jika rumpun Melayu Austronesia ini akhirnya mampu menjelajah dan menguasai wilayah Nusantara. Rumpun Melayu yang masuk ke Nusantara ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu Proto-Melayu dan yang kedua yaitu Detro-Melayu. Proto-Melayu adalah mereka yang sudah berhasil menciptakan masyarakat yang stabil sehingga mereka tidak perlu lagi untuk berpindah-pindah tempat. Karena itu, mereka menetap di tempat terpencil dan jauh dari golongan yang lain. Sehingga sangat kecil untuk terjadinya percampuran gen dengan golongan yang lain. Golongan Proto-Melayu ini contohnya seperti suku Nias dan juga suku Dayak. Sedangkan kelompok Detro-Melayu ini masih perlu berpindah-pindah dan juga berinteraksi dengan kelompok yang lain di sekitarnya. Karena alasan tertentu seperti kondisi geografis, iklim, bencana, dan kondisi-kondisi lainnya. Akibatnya, kemungkinan untuk percampuran gen, bahasa, budaya, suku juga menjadi lebih tinggi.
Suku-suku yang termasuk Deutero Melayu ini contohnya seperti suku Minangkabau, suku Jawa, suku Banjar, suku Bugis, suku Makassar, suku Bali, suku Lombok, suku Batak, suku Aceh, suku Madura, suku Minahasa, dan puluhan suku-suku yang lainnya. 1000 tahun setelah kedatangan etnis Melayu, peradaban Austronesia juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Mereka melakukan interaksi-interaksi dengan pedagang dari kebudayaan lainnya, termasuk Bonson dari Vietnam. Seiring berjalannya waktu, interaksi perdagangan terus berkembang di awal abad Masehi sehingga masuklah kelompok-kelompok peradaban Dravida, Sino-Tibet, dan Semit. Pada era modern, Dravida adalah mereka yang kita kenal sebagai bangsa India. Sedangkan Sino-Tibet ini adalah mereka-mereka yang kita kenal sebagai bangsa Tionghoa. Sedangkan untuk Semit sendiri adalah mereka-mereka ini yang berasal dari Asia Tengah seperti Arab dan juga Yahudi. Bangsa Dravida memulai perjalanan menuju Nusantara pada abad 1 Masehi. Sedangkan kelompok Sino-Tibet ini melakukan perjalanan menuju Nusantara ini pada awal abad 3 Masehi, setelah dinasti Han mengalami keruntuhan. Sedangkan kelompok-kelompok Semit ini mengawali perjalanan ke Nusantara ini sekitar awal abad 7 Masehi. Kedatangan bangsa Sino-Tibetan ke Nusantara ini ditandai dengan datangnya biksu Vahasyen pada awal abad 5 Masehi dan Ising pada awal abad 8 Masehi. Gelombang kedatangan pertama ini cukup besar pada masa kerajaan Majapahit. Karena pada masa itu Wikrama Wardana memperbolehkan semua orang dari berbagai agama, ras, suku untuk melakukan perdagangan dan juga penyebaran agama di kerajaan Majapahit. Sedangkan untuk kelompok etnis Dravida ini, mereka datang secara bertahap seiring berkembangnya perdagangan di Nusantara. Pengaruh budaya Dravida atau India ini juga sangat terlihat jelas dari corak kerajaan Hindu di awal abad Masehi. Sementara itu, kelompok dari bangsa Semit datang pertama kali pada awal abad 7 Masehi untuk berdagang dan juga menyebarkan agama Islam. Sama halnya dengan kedatangan dari kelompok Dravida dan juga Sino-Tibet, penduduk etnis Semit ini juga banyak yang tinggal dan juga menetap di Nusantara. Mereka membaur dengan masyarakat lokal sehingga menambah keberagaman Nusantara. Bangsa-bangsa ini tidak datang ke Nusantara hanya untuk berdagang saja, tetapi juga memiliki peran sosial sebagai rohaniawan. Bahkan tidak jarang dari mereka yang memutuskan untuk tinggal dan juga menikah dengan warga lokal. Jadi sejak abad pertama Masehi, Nusantara bukanlah eksklusif milik bangsa Austronesia atau Melanesia saja. Sehingga kalau ada pertanyaan yang mempertanyakan bahwa siapakah pribumi atau orang yang pertama kali menginjakan kakinya di Nusantara ini, jawabannya agak sulit ya. Karena ketika kita melihat dari sisi sejarah, orang yang pertama kali menginjakan kakinya di Nusantara ini sebetulnya adalah Homo erectus. Jika definisi pribumi adalah manusia modern pertama yang menginjakan kakinya di Nusantara, maka jawabannya adalah rumpun Melanesia atau mereka-mereka yang merupakan suku-suku dari Papua. Jadi pada hakikatnya semua nenek moyang yang berada di Indonesia adalah pendatang. Bumi Indonesia ini dulunya adalah tanah tak bertuan. Sampai akhirnya banyak sekali para pendatang yang memutuskan untuk menetap dan juga mengeklaim bahwa tanah air Indonesia ini adalah milik mereka setelah melewati berbagai tahap penjajahan dari berbagai negara hingga kini bisa menjadi negara Indonesia dengan berbagai kebudayaan yang ada di dalamnya. Jadi tidak tepat rasanya kalau sampai saat ini masih ada yang membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Karena Indonesia sendiri memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika. Well, segitu aja video untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan buat teman-teman semua, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa support terus channel ini. Semoga makin berkembang ke depannya. Jangan lupa untuk like, comment, and share to your friend. Akhir kata, saya Rio pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.